Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah amma ba'du. Selamat berjumpa anak-anakku pada kegiatan MPLS SMP Negeri 1 Pebayuran. Perkenalkan, nama Ibu Sri Dasya SPD, mengajar matematika di SMP Negeri 1 Pebayuran. Pada kesempatan ini, Ibu akan sedikit menjelaskan tentang kurikulum yang dilaksanakan di SMP Negeri 1 Pebayuran. Kurikulum yang dilaksanakan di SMP Negeri 1 Pebayuran yaitu kurikulum 2013. Apa sih yang dimaksud dengan kurikulum 2013? Itu pengertian dari kurikulum 2013 adalah merupakan kurikulum berbasis karakter dan kompetensi yang mewajibkan anak untuk aktif dalam pembelajaran. Jadi, yang dimaksud dengan kurikulum 2013 merupakan kurikulum berbasis karakter dan kompetensi yang mewajibkan anak untuk aktif dalam pembelajaran. Apa tujuannya? Tujuannya yaitu bertujuan untuk meningkatkan mutu proses dan hasil pendidikan yang mengarah pada budi pekerti dan akhlak mulia peserta didik secara utuh, terpadu dan seimbang sesuai dengan standar kompetensi lulusan pada setiap satuan pendidikan. Nah, secara garis besarnya tujuannya yaitu untuk meningkatkan mutu dan proses belajar, hasil belajar yang mengarah pada budi pekerti dan akhlak mulia peserta didik secara utuh. Lanjutnya yaitu program pembelajaran masa pandemi yang dilaksanakan di SMP Negeri 1 Pebayuran. Program pembelajaran masa pandemi SMP Negeri 1 Pebayuran terkait dalam yang pertama program kegiatan belajar mengajar untuk kelas 7, 8, dan 9 mencakup sistem pembelajaran yaitu ada tatap muka, ada pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Yang kedua, mata pelajaran atau bidang studi apa yang ada di SMP Negeri 1 Pebayuran. Yang ketiga, KKM atau kriteria ketuntasan minimal pada SMP Negeri 1 Pebayuran. Yang keempat, sistem penilaian. Nah, adapun secara rincinya akan Ibu jelaskan. Yang pertama yaitu kenapa sekarang ini menggunakan sistem pembelajaran jarak jauh, karena kondisi saat ini di negara kita yaitu sedang kena musibah dengan adanya virus COVID-19, sehingga sistem pembelajaran juga, kurikulum juga mengikuti, karena kurikulum ini tidak baku, fleksibel dengan keadaan masyarakat. Karena kondisi masyarakat sekarang lagi kena musibah dengan adanya virus COVID-19, maka sistem pembelajaran pun menyesuaikan, yaitu menggunakan sistem pembelajaran jarak jauh. Begitu juga di SMP Negeri 1 Pebayuran menggunakan sistem pembelajaran jarak jauh. Yang pertama menggunakan sistem metode pembelajaran daring. Apa sih pembelajaran daring atau pembelajaran dalam jaringan? Yaitu pembelajaran yang dilakukan secara online menggunakan aplikasi pembelajaran maupun jejaring sosial dan dilakukan tanpa tatap muka, tetapi melalui platform yang telah tersedia. Segala bentuk materi pembelajaran didistribusikan secara online. Komunikasi juga dilakukan secara online dan tes juga dilaksanakan secara online. Jadi, pembelajaran daring ini semua baik materi, tes ataupun proses pembelajaran dilaksanakan secara online. Bisa nanti menggunakan WhatsApp, bisa menggunakan Google Form, bisa menggunakan Google Classroom dan lain-lainnya. Itu disesuaikan dengan keinginan atau guru yang pembidang studi yang memfasilitasinya, dan kalian tinggal mengikuti saja sesuai dengan yang diinstruksikan oleh guru masing-masing guru mata pelajaran. Selanjutnya, yang kedua adalah metode pembelajaran luring atau luar jaringan, adalah pembelajaran yang dilakukan secara offline.
tidak menggunakan aplikasi pembelajaran maupun jejaring sosial. Segala bentuk materi pembelajaran atau tugas didistribusikan dengan cara diambil siswa ke sekolah dengan tetap melaksanakan prokes atau program kesehatan atau guru datang ke rumah siswa. Nah, luring ini dilaksanakan dengan cara guru datang ke rumah siswa dengan kesepakatan waktu yang sudah disepakati dengan jumlah siswa yang terbatas, atau siswa mengambil tugas ke sekolah dan tugasnya nanti disampaikan lagi oleh siswa ke sekolah. Itu untuk luring. Tapi luring ini bisa dengan mengadakan tatap muka tapi di lokasi tertentu dengan mengikuti program kesehatan dan waktunya serta tempatnya ditentukan oleh guru bidang studi. Selanjutnya yang ketiga adalah metode pembelajaran daring kombinasi. Nah, di sini peserta didik melakukan interaksi belajar secara tatap muka maupun pembelajaran jarak jauh yang dilakukan bisa secara daring maupun luring. Interaksi belajar daring dilakukan mandiri dengan memanfaatkan teknologi informasi dan bahan pelajaran yang telah disiapkan secara elektronik. Interaksi tatap muka dilakukan dengan waktu yang disepakati bersama dan difasilitasi oleh guru. Untuk mendukung pembelajaran kombinasi atau tatap muka dan PJJ, SMP Negeri 1 Pebayuran menyediakan pembelajaran atau menyediakan sumber belajar sesuai dengan kurikulum. Yang pertama, sumber belajarnya buku siswa, nanti akan dipinjamkan oleh Perpustakaan SMP Negeri 1 Pebayuran. Yang kedua, materi penunjang bisa kalian browsing di internet. Jadi yang kombinasi ini bisa menggunakan KBM tatap muka dengan luring atau bisa KBM tatap muka melalui daring. Kalau tatap muka melalui daring yaitu menggunakan Zoom meeting, tapi kalau luring bisa bertemu langsung dengan guru dengan tempat dan waktu yang sudah disepakati oleh guru bidang studinya. Sekarang mata pelajaran atau bidang studi yang ada di SMP Negeri 1 Pebayuran. Ada 11 mata pelajaran yang terbagi dalam dua kelompok, yaitu kelompok A terdiri atas mata pelajaran agama dan budi pekerti yang jumlahnya adalah 3 jam pelajaran. Yang kedua, pendidikan kewarganegaraan atau PKN berjumlah 3 jam pelajaran, bahasa Indonesia berjumlah 6 jam pelajaran, matematika 5 jam pelajaran, IPA 5 jam pelajaran, IPS 4 jam pelajaran, bahasa Inggris 4 jam pelajaran, dan ada juga yang termasuk kelompok B terdiri atas seni budaya atau SBK disingkat, yaitu terdiri dari 3 jam pelajaran, pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan 3 jam pelajaran, informatika 2 jam pelajaran, bahasa Sunda 2 jam pelajaran, bimbingan konseling atau BK adalah 1 jam pelajaran. Ini semua mata pelajaran yang akan kalian dapatkan nanti selama belajar di SMP Negeri 1 Pebayuran dengan total jumlah jam adalah 41 jam pelajaran. Selanjutnya itu kriteria ketuntasan minimal atau KKM. Pada SMP Negeri 1 Pebayuran, tahun pelajaran 2021-2022, KKM yang ditetapkan di SMP Negeri 1 Pebayuran adalah KKM sekolah, yaitu dengan KKM nilai 70 ya. Jadi KKM SMP Negeri 1 Pebayuran untuk tahun ajaran 2021 dan 2022 adalah nilai 70. Selanjutnya sistem penilaian. Sistem penilaian sesuai dengan kurikulumnya, itu kurikulum 2013, ada penilaian pengetahuan,
ada penilaian keterampilan, dan ada penilaian sikap. Nah, ini yang ciri khas dari kurikulum 13 adanya penilaian sikap ya. Penilaian pengetahuan yaitu dengan cara tes tulis, tes lisan dan penugasan. Yang kedua, penilaian keterampilan yaitu dengan kinerja, proyek dan portofolio. Yang ketiga, penilaian sikap ini dengan observasi, penilaian diri, penilaian antar teman. Nah, jadi kalau pengetahuan itu seperti pada ulangan harian, ulangan tengah semester, ulangan akhir semester yang berupa tes tulis, lisan, dan tugas. Nah, itu termasuk nilai pengetahuan. Kalau keterampilan nanti ada tugas yang berbentuk kinerja, pekerjaan, ada juga proyek yang harus dikerjakan di rumah dan hasilnya nanti dikumpulkan di sekolah, dan portofolio adalah kumpulan tugas-tugas kalian yang pernah dikerjakan. Yang ketiga yaitu sikap. Sikap ini bisa dilaksanakan oleh guru dengan observasi sehari-hari di sekolah. Sikap kalian sehari-hari di sekolah diawasi oleh guru bidang studi masing-masing, terutama pada pembelajaran agama atau pendidikan agama Islam dengan pembelajaran PPKN. Itu lebih spesifik lagi untuk menilai sikap. Nah, yang lainnya penilaian diri. Penilaian diri ini dilakukan oleh diri sendiri, dan penilaian antar teman dilakukan oleh teman. Selanjutnya adalah sistem penilaian, rumus perhitungan nilai rapot ya. Ini nanti kalian kalau dapat nilai rapot, rumusnya dari mana? Ini nilai rapot itu adalah 4 kali nilai rata harian dan tugas. Nah, ulangan harian dengan tugas di 4 kali 4, ambil rata-ratanya, dan ditambah dengan nilai ujian tengah semester, ditambah juga dengan ujian akhir semester atau penilaian akhir semester, ditambah dengan penilaian tengah semester, ditambah dengan 4 kali penilaian harian rata-ratanya ya, dibagi 6 atau 4 ditambah 2, jadi dibagi 6. 4-nya dari nilai harian, 2-nya dari PTS dan PAS. Nah, ini PH di sini adalah rata-rata penilaian harian dan tugas. PTS-nya adalah nilai penilaian tugas tengah semester. PAS-nya adalah nilai penilaian akhir semester. Sistem penilaian, kriteria kenaikan kelas pada masa pandemi. Kriteria apa saja agar kalian bisa naik kelas? Yang pertama adalah wajib menyelesaikan seluruh program pembelajaran dalam 2 semester. Yang kedua, nilai sikap minimal baik. Jadi kalau nilai sikapnya kurang baik, walaupun nilainya bagus, maka kalian tetap tidak akan naik. Yang ketiga adalah ada 3 atau lebih nilai pada mata pelajaran, baik nilai pengetahuan maupun keterampilan yang di bawah KKM, maka dinyatakan tidak naik kelas. Jadi kalau ada nilai yang di bawah KKM, baik nilai pengetahuan atau keterampilan lebih dari 3 nilai, maka kalian dinyatakan tidak akan naik kelas. Yang keempat adalah nilai penentuan kenaikan kelas ada pada semester 2. Jadi yang nilai semester 1 itu tidak menentukan kamu naik atau tidak. Jika ada nilai yang di bawah KKM di semester 1, maka itu harus kalian perbaiki di semester 2. Jangan sampai nilai semester 1 ke semester 2 tetap. Jadi kalau di semester 1 kurang baik, di semester 2 harus lebih baik. Nah, maka kenaikan kelas itu ditentukan oleh nilai yang kalian peroleh di semester 2. Alhamdulillah, penjelasan tentang sepintas tentang kurikulum SMP Negeri Kebayoran sudah selesai. Ibu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.